wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edina Fitasari dari Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Banyuwangi. Kali ini saya akan membawakan materi perkuliahan tentang pengetahuan bahan teknik di Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur yang merupakan mata kuliah wajib di semester 1 di prodi tersebut dengan kode mata kuliah TRM 21001 yang merupakan pembelajaran metode blended learning yang terpusat kepada mahasiswa. Untuk definisi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang pemilihan bahan teknik yang menjelaskan tentang klasifikasi logam dan non-logam, sifat mekanik dan uji bahan, diagram fasa karbon, besi, dan juga pengaruh unsur paduan terhadap baja, polimer, keramik, dan juga komposit. Capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah mahasiswa mampu mengetahui, menentukan, klasifikasikan bahan material teknik, menunjukkan dan menghitung sifat mekanik bahan berdasarkan uji mekanik baik secara analisis maupun grafis, dan memilih bahan teknik dengan pendekatan keilmuan teknik mesin yang mempertimbangkan standar teknis serta kemudahan penerapan. Pokok bahasan yang akan dibahas pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, klasifikasi bahan teknik logam dan non-logam, sifat mekanik, pengujian mekanik, diagram fasa, besi karbon. Yang kedua, pengantar pemilihan bahan. Yang ketiga, klasifikasi logam dan non-logam. Yang keempat, sifat mekanik bahan. Yang kelima, uji bahan yang meliputi tarik, kekerasan, bending, dan juga impact. Yang keenam, material baja dan karakteristiknya. Yang ketujuh, diagram fasa Fe3C. Dan yang terakhir adalah material polimer. Penjabaran mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, mampu memecahkan masalah dalam bidang teknik mesin dengan menggunakan sains, teknologi, dan matematika. Yang kedua, mampu merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas dalam batasan yang ada sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mampu merumuskan keputusan berdasarkan analisis data, informasi, eksperimen, dan atau pengalaman praktis. Yang keempat, mahasiswa mengenali gambaran ruang lingkup dari perkuliahan pemilihan bahan teknik. Yang kelima, mahasiswa mengklasifikasikan bahan serta sifat mekanik bahan teknik. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan menghitung pengujian mekanika bahan teknik. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan material besi karbon dan karakteristiknya. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan, membedakan, dan memilih besi karbon sesuai dengan diagram fasa FEC. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan unsur paduan terhadap sifat mekanik baja. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan tentang material polimer. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan tentang material keramik. Yang ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan material komposit. Dan yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan, menunjukkan, dan memilih bahan teknik yang tepat. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini dibagi berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, aspek kehadiran 10%, aspek tugas mandiri sebesar 20%, dan sisanya dibagi menjadi aspek penilaian UTS dan juga UAS yang masing-masing senilai 35%. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti biasa ya, sebelum memulai pelajaran, silakan dipimpin doa oleh ketua kelas. Baik, persiapan siap. Sebelum kita mengawali materi kali ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat mekanik dan uji tarik. Jadi ini adalah lanjutan dari materi minggu sebelumnya, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah syarat wajib sebelum teman-teman menempuh mata kuliah uji bahan. Jadi nanti di semester 4 teman-teman ada yang namanya mata kuliah uji bahan. Nah, konsep dasarnya itu diambil dari mata kuliah pengetahuan bahan teknik. Kalau di mata kuliah bahan teknik ini teman-teman belajar teoritisnya, sedangkan nanti uji bahan teman-teman belajar tentang praktikumnya. Jadi pengimplementasian dari teori yang diajarkan di PPT ini nanti teman-teman gunakan untuk perhitungan di mata kuliah uji bahan. Gitu ya. Oke, kita masuk ke slide pertama yaitu tentang sifat-sifat bahan teknik. Nah, di sini ada 4 kategori karakter material ya. Ada sifat fisik, sifat mekanik, sifat kimia, dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, sifat fisik itu contohnya seperti electrical conductivity, kemudian panas, size, jadi sesuatu
Kemudian reaksi kimia, ya, reaksi kimia itu misalkan resin dengan katalis. Ketika dicampurkan dia bisa mengeras, ya. Tapi kalau resin saja, katalis saja, dia cair, dia liquid. Resin liquid, katalis juga liquid. Tapi ketika dicampurkan dia terjadi reaksi kimia sehingga bisa menjadi keras dalam rentang waktu tertentu, gitu ya. Kemudian sifat-sifat lain ini ya, salah satunya adalah faktor ekonomi, kemudahan material, terus kemudian dalam proses pembuatan itu masuk dalam sifat-sifat lain di luar sifat fisik, mekanik dan juga kimia. Selanjutnya, nah ini adalah definisi dari sifat mekanik ya. Sifat mekanik menyatakan kemampuan suatu bahan untuk menerima beban gaya atau energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan atau komponen tersebut. Ya, itu dinamakan sifat mekanik. Nah, hari ini kita akan berfokus pada satu sifat material yaitu sifat mekanik karena tujuan kita adalah menganalisa sifat-sifat mekanik dari hasil pengujian tarik, ya. Nah, pengujian tarik atau kita menyebutnya sebagai tensile test, ya. Jadi tensile test itu artinya adalah pengujian tarik. Ini adalah gambar alatnya, teman-teman ya. Di sini teman-teman kalau kita zoom di bagian sini, kita zoom ke sini. Di sini adalah spesimennya. Jadi spesimen dicabut di dalam sini. Kemudian lobnya ini atau holding bitnya nanti dia akan mencabut spesimen pada ukuran tertentu ya. Jadi ini ada ukuran panjangnya, dimensinya ada. Lobnya ini akan menarik spesimen ke atas sampai spesimen itu patah, gitu ya. Nah, untuk jenis spesimennya atau dimensinya ini kita menggunakan ASTM T8 untuk metal, ya, metal material. Ini teman-teman nanti bisa baca lebih detail di ASTM T8 tentang dimensi-dimensinya ini. Jadi di sini ada 35, 56 dari sini sampai sini, kemudian ketebalan tengahnya 12,5, sedangkan ketebalan pinggirnya adalah 20, ya. Satuannya adalah menggunakan milimeter, bukan sentimeter ya. Kalau misalkan material komposit, teman-teman bisa menggunakan ASTM D36 atau D9, kemudian material lain selain komposit dan metal bisa pakai ASTM D638. Itu nanti disesuaikan lagi dengan jenis material tertentu ya. Misalkan komposit atau polimer itu standarnya masing-masing. Nanti semua pakai standar ASTM, gitu ya. Ada pertanyaan? Tadi bicara soal sifat mekanik ya. Bisa disebutkan, dijelaskan beberapa sifat mekanik apa saja? Oke, beberapa sifat mekanik nanti akan kita bahas di akhir setelah kita membahas tentang uji tariknya, ya. Jadi mau ditunggu sampai akhir dulu, nanti akan kita jelaskan. Oke. Selanjutnya ini adalah spesimen pengujian tarik. Spesimen pengujian tarik itu terbagi menjadi dua, ya. Bisa plat, bisa juga dengan rolling bar. Bentuknya nanti akan sama, yang membedakan adalah kalau rolling bar bentuknya dia bakal kecil, kalau plat dia bentuknya plat. Tapi untuk dimensinya, L0-nya, L-totalnya dia akan sama, ya. Bedanya kalau plat dia ketebalannya tengah ini dia berdasarkan ketebalan, tapi kalau rolling bar dia berdasarkan diameter, ya. Jadi diameter putarnya berapa. Kemudian ini adalah grafik uji tarik atau diagram stress strain yang kita dapatkan ketika kita selesai menguji tarik atau tensile test. Nanti akan dapat grafik seperti ini. Di suhu Y ada stress dengan satuan MPa dan di suhu X ada strain tanpa satuan. Atau boleh teman-teman menggunakan persen. Persen itu bukan satuan ya, hanya dikalikan dengan satuan persen. Nah, di sini teman-teman dengan garis ke atas ini sampai titik ini, ya, ini kita tarik ke bawah dinamakan elastic region. Setelahnya dinamakan plastic region. Artinya apa? Kalau elastic region
necking ya, area necking. Necking itu apa? Penyempitan area. Jadi yang area materialnya seperti ini ditarik menjadi lebih panjang. Nah di sini sudah mulai ada tanda-tanda necking ya, penyempitan area di sini sebelum akhirnya dia putus. Ya. Nah ini adalah gambaran visual yang teman-teman bisa lihat tentang hasil pengujian tarik. Ini adalah material awalnya. Ini sudah mulai terlihat perbedaan panjangnya setelah dilakukan pengujian tarik. Di sini sudah mulai timbul necking atau penyempitan area sebelum akhirnya material itu putus. Nah, gambar yang paling kiri itu adalah gambaran pola patahannya. Ya, kalau material itu pola patahannya cekung, ya, jadi dia menyempit, areanya menyempit, itu berarti dia menandakan bahwa material itu adalah ulet atau ductile. Tapi kalau pola patahnya rata, tidak ada serabutnya, kemudian tidak ada cekungnya, tidak ada bekas neckingnya seperti ini, maka dia disebut material yang ketas atau brittle. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah rata-rata bentuk diagram tegangan-tegangan. Teman-teman di sini sudah saya pisah antara bahan getas dan bahan bulat. Yang atas dua ini adalah bahan bulat, yang bawah adalah bahan getas. Kita analisa satu persatu perbedaannya berdasarkan grafik. Jadi material di antara bulat dan getas itu bisa berdasarkan grafiknya, bisa berdasarkan pola patahannya juga. Kalau ini berdasarkan grafiknya, perbedaan yang pertama antara bahan bulat dan getas yaitu kalau material bulat dia mengalami titik yield, ya, punya titik yield. Sedangkan yang material getas dia tidak punya yield. Karena apa? Karena ketika dia ditarik, ketika sampai beban maksimum dia langsung patah, langsung putus. Tidak ada proses namanya necking dulu, ya, itu langsung patah. Oke, sebetulnya kenapa bahan bulat mengalami yield sedangkan bahan getas tidak mengalami yield? Oke, kalau bahan bulat dia mengalami fase elastis, ya, sedangkan bahan getas itu tidak mengalami fase elastis. Gitu. Jadi dia langsung plastis, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan bahan bulat dia masih mengalami fase elastis, bisa kembali ke bentuk semula setelah beban dihilangkan pada titik tertentu, yaitu pada titik yield itu batasnya. Paham ya? Terus ciri-ciri yang kedua tentang UTS-nya,
ya. Tapi kalau tidak dikalikan 100%, dia tidak memiliki satuan. Sehingga di sini bisa dilihat grafik tegangan tidak bisa tidak memiliki satuan, sedangkan tegangan satuannya adalah MPK. Ya. Jadi nanti teman-teman ketika baru menguji tarik, teman-teman akan dapat diagram F dan delta L. Kemudian diagram ini dikonversi ke tekanan dan tegangan dengan rumus tegangan sama dengan vektor A, tegangan adalah delta L per A. Nah, ini ya menyambung pertanyaan dari Mas Vicky tadi. Kita bisa dapat apa saja dari pengujian tarik. Jadi pengujian tarik itu kita bisa mendapatkan nilai kekuatannya
dikali 20. Itu sama dengan 200 per 4.000. Jadi sama dengan nilainya itu 0,05 MPa. Oke, betul ya jawabannya ya, teman-teman Mas Kiki. Oke, teman-teman karena pertanyaannya sudah dijawab, teman-teman sudah latihan soal nomor 1, nomor 2, kemudian soal tambahan yang saya berikan dan dapat di papan. Artinya Mas kita untuk pertemuan hari ini mengenai sistem mekanik dialog tarik sudah selesai ya. Jadi kita lanjutkan di minggu depan. Teman-teman silakan pelajari tentang pengujian kekerasan ya untuk pertemuan minggu depan. Pelajari lagi, jika ada pertanyaan tentang pertemuan hari ini silakan dikonsultasikan ke saya atau ke teman-temannya juga boleh. Paham? Oke, sebelum kita mengakhiri kelas pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk menutup kelasnya dengan disebut dengan doa. Persiapan sebelum kita masuk ke kelas kita hari ini, kita berdoa untuk keyakinan kita masing-masing.